Terus dia berteriak, "Jangan ganggu cucuku." Wah. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Di cerita pengalaman Neroris sebelumnya, kita bacain pengalamannya Amel. Kalian inget nggak? Ceritanya Amel serem banget. Dia menduga bahwa dia itu diganggu sama jin penglaris di tempat kerjanya. Kalau kalian belum nonton ceritanya Amel, go ahead, hati-hati jump scare. Dan coba guys, subscribe dulu sebelum kita masuk ke cerita mengerikan selanjutnya. Pengalaman horor mengerikan malam ini datang dari salah satu Neroris yang bernama Bunga. Kisahnya Bunga ini berkaitan sama masa lalu salah satu temannya yang pernah diincar untuk dijadikan tumbal. So langsung aja kita dengar, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke, jadi cerita ini dikirimkan ke request@gmail.com dan Bunga menceritakan. Oke, ini emailnya Bunga. Hai Nessie, aku adalah salah satu subscriber Neror dan panggil saja aku Bunga. Aku ingin menceritakan teror dari sahabatku Indah dalam kurung nama samaran, tapi yang merasakan teror itu adalah kami, para sahabatnya. Karena kisah ini lumayan panjang, jadi aku mengirim dalam bentuk Word. Wow, semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan untuk Nessie dan tim selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Serem juga ya. Oke, thank you sih. Salam hangat, Bunga. Oke, langsung aja kita baca ceritanya Bunga. Setupnya udah serem ya. Oke, judulnya Indah dan Masa Lalunya. Aku ingin bercerita tentang kisah temanku yang selalu diganggu sama sosok-sosok yang hampir mengganggunya setiap hari. Tapi anehnya, gangguan itu tidak dia rasakan sendiri, melainkan kami teman-temannya yang merasakan. Kami teman-temannya lah yang diganggu. Aku sudah minta izin ke orangnya langsung dan dia mau aku yang menceritakan ke Nessie and team. Oke. Nama temanku ini sebut saja Indah. Aku udah berteman sama dia sejak SMA dan usia kami terpaut 3 tahun. Dia bercerita dulu dia tinggal kelas selama 3 tahun. Tinggal kelas itu berarti dia ketinggalan guys. Jadi umurnya dia 3 tahun lebih tua daripada teman-teman di kelasnya. Tapi dia nggak pernah bercerita alasannya kenapa. Saat pertama kali bertemu, Indah ini adalah orang yang pendiam dan selalu berpikir positif. Walaupun dia kelihatannya tuh kayak orang yang tertutup banget, tapi dia orang yang pandai bergaul karena sifatnya yang selalu tersenyum dan selalu positive vibe. Oke, jadi Indah ini orangnya asik guys. Kejadian aneh mulai terjadi di tahun kedua saat kami SMA. Aku pernah melihatnya duduk dengan seseorang di kelas. Sosok yang aku lihat itu adalah perempuan yang memakai seragam yang sama dengan kami. Berambut panjang, lebat, dan saat itu dia sedang menunduk. Karena merasa bahwa aku belum pernah melihat nih anak yang duduk di sebelah Indah, aku pun bertanya, itu siapa Indah? Indah yang heran malah bertanya balik, hah? Siapa? Saat itu tiba-tiba aja aku merasa merinding. Wah, tapi dia nggak mempertanyakan ya kalau misalkan aku debat sampai selesai kayak itu ada. Anyways, kejadian lainnya pernah nih sekali sekolah kami mengadakan camping pramuka. 2 orang temanku yang satu tenda sama Indah itu melihat ada sosok nenek yang memangku kepalanya Indah sambil membelai rambutnya dan menyanyikan Nina Bobo. Mereka panik banget tapi tidak bisa bergerak dan terus memandangi sosok itu. Tiba-tiba aja sosok itu terdiam, menoleh ke arah 2 temanku dengan raut wajah yang sangat marah. Terus dia berteriak, "Jangan ganggu cucuku." Seketika mereka berdua pingsan. Oh shoot. Ada lagi kejadian saat kami merayakan kelulusan dengan menginap di salah satu resort selama 3 hari 2 malam. Malam pertama kita lalui dengan senang, gak ada kejadian yang aneh-aneh. Sampai di malam kedua, kami berdelapan berenang sekitar jam 6 sore. Kami memang memilih jam-jam segitu karena kami menganggap bahwa itu udah waktu yang paling pas untuk berenang karena kolam renangnya itu sepi. Saat itu aku dan ketiga temanku termasuk Indah bermain tahan nafas di dalam air. Kolam yang kami pilih pada saat itu lumayan dalam, sekitar 2 meter. Temanku Endang memang terkenal kayak bisa menahan nafasnya dengan sangat lama. Tapi pada saat kami bermain, Endang tiba-tiba nggak keluar-keluar. Ketika kami semua keluar dari air, Endang tidak ada. Akhirnya kami mencoba untuk menariknya dari dalam air. Tapi saat kami mencoba menarik Endang, badannya Endang ini terasa berat banget untuk ditarik. Dan betapa kagetnya aku ketika ternyata ada sosok yang menarik badan Endang dari dalam air. Sosok itu seperti manusia, tapi hanya setengah badan atasnya saja. Rambutnya panjang, dan di dalam air pun matanya melotot sambil nyengir. Guys,
Aku yang kehabisan nafas langsung naik ke atas permukaan air, digantikan Indah yang bantu menarik Endang dari bawah air. Oh, berarti Endang tuh at the bottom ya? Posisinya di dalam dasar kolam. Serem banget. Singkat cerita, Endang yang udah lumayan lama di bawah air, wajahnya mulai membiru. Tapi untungnya berhasil kita tolong. Beberapa hari kemudian, aku bertanya sama Endang, apa yang terjadi pada hari itu? Dan ternyata Endang melihat sosok yang sama dengan yang kulihat. Bedanya, Endang juga mendengar bahwa sosok itu sempat berkata padanya, "Indah, ikutlah denganku, aku kesepian." Kami berdua heran kenapa sosok itu memanggil nama Indah, tapi kami hanya diam dan gak mau menceritakan ini ke siapapun. Nah, kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya sering banget terjadi ketika kami bersama Indah. Tapi emang yang aku ceritain hari ini adalah cerita-cerita yang paling serem aja. Ada satu waktu ketika ayahnya Indah itu meninggal dunia. Aku dan teman-teman datang untuk melayat. Saat itu, anehnya Indah hanya terlihat bengong tanpa menangis sedikit pun. Waktu itu aku pikir bahwa dia mungkin terlalu sedih atau shock sampai nggak bisa nangis. Aku bersama dua temanku memutuskan untuk menginap di rumah Indah untuk menemani dia sama ibunya. Bisa dibilang Indah ini tergolong orang yang punya uang, cukup kaya. Rumahnya sangat besar untuk dia tinggali hanya berdua sama ibunya saja. Jadi banyak banget nih kamar yang bisa kami tempati di rumahnya selama 7 hari waktu berkabung itu. Waktu itu aku sempet heran, kenapa ya keluarganya Indah yang lain-lain kok nggak pada datang? Hanya tetangga sekitar rumahnya yang datang untuk melayat. Walaupun bingung, aku putuskan untuk nggak bertanya karena nggak enak aja. Singkat cerita, udah malam ketiga masa berkabung. Hari itu jam 1 dini hari, aku mendengar ada suara jeritan dari lantai atas, disusul dengan suara gong. Aku yang panik langsung membangunkan temanku dan mencari sumber suara itu. Bahkan sebelum sampai ke sumber suara, aku melihat bahwa ternyata yang menjerit itu adalah Indah dengan dua tangannya terikat ke kasur. Ibunya Indah terduduk di situ di lantai sambil menangis. Pada saat itu aku mikirnya, kayaknya Indah kesurupan deh. Aku langsung datangi ibunya dan bertanya, "Bu, Indah kenapa? Ada apa sama Indah?" Sambil menangis, ibunya hanya menyuruhku untuk memanggil Pak Sugeng, seorang kiai yang tinggalnya emang gak jauh dari rumah Indah. Aku dengan sangat bingung meminta temanku untuk ngajak ibunya Indah keluar dari kamar, lalu aku panggil Pak Sugeng untuk datang. Gak lama, Pak Sugeng, ketua RT sama 2 orang satpam datang. Melihat Pak Sugeng datang, ibunya Indah tuh langsung lari dan pakai bahasa Jawa halus langsung ngomong ke Pak Sugeng, "Tolong Pak, kuncinya sudah lepas. Aku tidak sanggup." Pak Sugeng pun membalas, "Saya akan mencoba untuk bicara dengannya." Pak Sugeng pun lalu mendatangi Indah dan mencoba untuk berkomunikasi dengan apapun yang ada di tubuh Indah pada saat itu. Aku sama 2 temanku itu udah hampir nggak tahan sama aura yang ada di kamar itu dan mendengar percakapannya antara Pak Sugeng sama sosok yang ada di dalam dirinya Indah. Karena mereka menggunakan bahasa Jawa halus, akhirnya temanku mencoba untuk mentranslate, menerjemahkan buat aku. Sosok itu bilang, "Haha, kalian mau menggangguku lagi?" Pak Sugeng bertanya, "Siapa kamu? Apa maumu?" "Aku adalah pemilik anak ini sejak dahulu. Dia ini milikku. Anak ini adalah milik orang tuanya. Tidak pantas kamu mengganggu dan menyakitinya," kata Pak Sugeng. "Dia sudah menyerahkannya padaku sebagai balasan atas kekayaan keluarga ini." Pak Sugeng membalas, "Kamu sudah mengambil istrinya dan kedua cucunya. Mereka hanya menghalangiku. Apalagi dengan laki-laki sialan itu. Sekarang dia sudah mati." Pak Sugeng bilang lagi, "Jika kamu tidak mau keluar dan melepaskannya, maka dengan izin Yang Maha Esa, aku akan menghancurkanmu." Sosok itu lalu membalas, "Kalian yang membawaku, menggunakanku, dan sekarang kalian membuangku. Aku akan mengambilnya." Kemudian Pak Sugeng membacakan beberapa ayat dan seketika aku dan teman-teman yang lain itu merinding dan ketakutan. Karena aku bisa melihat bahwa sosok yang ada di dalamnya Indah itu memberontak dan melawan. Dia menjerit dan menjambak rambutnya sendiri sampai helaian-helaian rambutnya tuh lepas, rontok, dan kulit kepalanya berdarah. Dan hal ini terjadi cukup lama, sampai azan subuh mulai berkumandang. Pas azan, tiba-tiba Indah lemes, tenang,
dan pingsan. Kami langsung membawanya ke rumah sakit. Pagi hari aku masih menemani Indah di rumah sakit. Ibunya datang setelah mengurus administrasi dan kemudian mengatakan bahwa sebenarnya yang terjadi sama Indah ini adalah karena keluarga ayahnya Indah itu sangat kental menganut ajaran pesugihan tutup garwo. Kita mencoba untuk cari dikit nih tentang pesugihan tutup garwo. Apparently guys, it's salah satu tipe pesugihan yang paling mengerikan, di mana pelaku pesugihan itu harus merelakan salah satu anggota keluarganya untuk dijadikan tumbal, bisa dari istri, suami, hingga anak pun juga bisa dikorbankan, tergantung apa yang diminta oleh sang jin penguasa. Dengan tega mengorbankan orang terkasih, konon imbalannya tuh bernilai sangat besar. Nah, jadi yang melakukan pesugihan ini ternyata adalah buyutnya Indah. Jadi kakeknya papanya Indah itu menyembah satu sosok jin, Bunga juga lupa namanya, but basically pesugihan ini menumbalkan keluarga dan tujuannya untuk memperkaya diri. Nah, udah banyak nih anak, kakek buyut, dan sepupu ayahnya Indah itu yang menjadi korban. Nah, ayahnya Indah itu benci banget sama ajaran ini, karena ayahnya Indah ini adalah seseorang yang berpendidikan dan gak percaya sebenarnya sama hal-hal mistis kayak gitu, sampai-sampai dia tuh membawa ibunya, neneknya Indah, itu lari dari kampung halamannya. Tapi tentunya ajaran kayak gini tuh membutuhkan pewaris yang harus meneruskan pesugihannya. Nah, satu-satunya keluarga yang masih selamat itu adalah neneknya Indah sama papanya Indah yang kabur ke kota. Nah, sebelum kakek buyutnya Indah itu meninggal, dia tuh sempat mengatakan bahwa salah satu dari keturunan ayahnya Indah itu akan menjadi tumbal berikutnya. Pada saat itu, ayahnya Indah kayak, oke. Nggak menggubris sama sekali. Setelah waktu berlalu, papa sama mama Indah ketemu, mereka menikah, dan lahirlah Indah sebagai anak ketiga. Nah, ketika Indah lahir, ternyata papanya tuh dimimpiin. Di mimpi itu, papanya Indah bisa ngeliat bayinya dia, si Indah yang baru lahir itu digendong sama jin yang disembah sama kakeknya. Dari situ dia tahu bahwa yang diincar berikutnya itu adalah anak ketiganya, Indah. Nah, selama hidupnya, Indah nih emang pernah mengalami banyak banget kejadian-kejadian aneh, bahkan beberapa kali dia tuh hampir meninggal. Tapi saking sayangnya sama Indah, basically the baby of the family, keluarganya tuh beberapa kali nuker nyawa gitu. Jadi setiap kali Indah hampir meninggal, nanti ada anggota keluarga lain yang meninggal instead gitu. Kayak neneknya Indah meninggal, di waktu yang sama Indah juga hampir meninggal. Kakak pertamanya Indah juga meninggal karena menyelamatkan Indah dari tabrakan dan lindasan truk. Dan kakak keduanya Indah itu juga meninggal mengakhiri hidupnya sendiri. Oh my god. Wow, that's so scary. Mendengar itu, aku juga terkejut dan tersadar akan suatu hal. Pada usia 12 tahun, Indah itu mengalami depresi. Of course, dia sering banget teriak-teriak karena shock dengan kematian-kematian anggota-anggota keluarganya. Dia bahkan sempat dibawa ke rumah sakit jiwa dan didiagnosis terkena gangguan mental sampai dirawat 2,5 tahun. Itulah mengapa saat masuk SMA, Indah ini 3 tahun lebih tua dari kami. Indah akhirnya dibawa ke orang pintar untuk diobati. Dia bahkan sampai di hipnoterapi untuk melupakan kejadian masa kecilnya. Nah, hal-hal parah ini mulai terjadi lagi sejak ayahnya Indah meninggal. Dan keluarganya Indah percaya bahwa kunci yang ada di dalamnya Indah itu jadi terbuka. Setelah kejadian yang super shocking itu, beberapa hari pun berlalu dan Indah mulai tersadar dan bisa mengingat semuanya. Literally, hal-hal yang dari masa kecilnya dia juga bisa ingat. Sambil menangis, Indah minta maaf ke ibunya. Maafkan Indah, Bu, karena Indah, nenek dan kakak-kakak meninggal. Ibunya pun membalas, semua kejadian buruk yang terjadi itu bukan karena Indah. Apa yang sudah terjadi memang sudah takdir dari Tuhan. Ibu hanya punya Indah, jadi kita akan memulai kehidupan ini kembali ya, Nak. Jujur aku sama teman-teman sampai menangis karena kami nggak ngira bahwa Indah yang kami kenal itu ternyata memiliki hidup yang serumit itu. Saat ini Indah dan keluarganya sudah pindah ke tempat baru yang jauh lebih nyaman. Kami juga masih berkomunikasi dan sesekali berkunjung untuk bertemu Indah. Kami semua sekarang sudah memiliki keluarga masing-masing dan berharap bahwa kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih kepada tim Nesi yang sudah mau membaca ceritaku. Semoga mendapatkan pelajaran dari cerita kami. Terima kasih. Wah.
Gimana nih Roris cerita yang satu ini? Apakah kalian percaya? Kalau misalkan kalian punya pengalaman atau cerita-cerita lainnya yang pernah kalian dengar tentang pesugihan atau tumbal, boleh banget diceritain di bawah. I've heard so many stories. Aku pernah dengar banyak banget cerita-cerita tentang kayak pesugihan dan tumbal, dan alasannya juga macam-macam. Ada orang yang melakukannya untuk cinta, ada orang yang melakukannya untuk harta, ada yang melakukannya juga untuk tahta. Serem banget gak sih? Selalu dibilang bahwa kayak kalau misalkan sebuah negara mengalami kayak krisis yang berhubungan sama misalkan itu aja, selalu dibilang bahwa we do not negotiate, kita tidak akan bernegosiasi dengan orang yang mengancam kita gitu. Tapi ini mereka bernegosiasi sama iblis, sama jin. Wah, serem banget sih. What do you guys think? Apa hal paling mengerikan yang pernah kalian dengar yang diakibatkan perjanjian-perjanjian seperti ini? Coba ceritain di bawah. Terima kasih banyak Bunga atas ceritanya. Titip salam sama Indah dan mamanya. Semoga baik-baik saja. Semoga selalu dilindungi. Dan semoga ceritanya juga berguna dan membawa manfaat buat kita semua. Thank you so much. Neroris, aku masih nungguin ide-ide buat neror-neror selanjutnya di bawah. Komen, jangan lupa subscribe juga karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kita benerin dikit, nanti dimarahin lagi sama Neroris. Itu emang gak gatel ke mata? Ya gatel, tapi yang bagus. Yakin banget dimarahin. Yakin banget dimarahin Neroris. Bentar. Gini deh di tengah. Oke. Tiba-tiba aja sosok itu terdiam dan seketil bahkan nggak, aku akan mengambilnya. Coy, gak nyaman aku jadi sosok. Oke. Kontras kan Kak, antara sosok tuh kayak gimana Sama Pak Sugeng. Pak S-nya kan kayak gimana? Kalian yang membawaku, menggunakanku. Aku akan Takut ya, aku adalah